Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan kepada rekan-rekan mahasiswa, marilah sebelum kita melaksanakan kegiatan yang kita laksanakan pada saat ini, kita memulai dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Al-Adiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, sebelum kita memulai perbincangan di saat ini, kita terlebih dahulu kita dengarkan lagu sholawat. Mudah-mudahan dengan kita iringi sholawatan ini, kita semuanya besok di hari kiamat memperoleh syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Amin. Rekan-rekan semuanya yang saya hormati, setelah kita mendengarkan arunan sholawat dan dengan ucapan Alhamdulillah, kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kita diperkenankan pada kesempatan ini untuk memulai pembelajaran apa yang kita fokuskan pada filsafat pendidikan Islam. Seperti kita ketahui bahwa dalam Islam pendidikan adalah sesuatu yang primer, ada kebutuhan yang pokok, kebutuhan yang diwajibkan bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan. Nabi sudah mengingatkan kepada kita, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim dan muslimat. Artinya kita diwajibkan untuk mempelajari, mencari ilmu, mencari kefahaman tentang bab ilmu bagi laki-laki dan perempuan. Artinya mahasiswa dan mahasiswi adalah diwajibkan punya kesempatan yang sama untuk mendalami keilmuan, khususnya yang ada di keilmuan filsafat ini. Dan kewajiban itu dilaksanakan minal mahdi ilal lahdi, yaitu sejak manusia lahir dari ayunan ibu hingga nanti masuk ke liang lahat. Itu adalah batas kapan kita melaksanakan atau mencari ilmu itu. Kewajiban tentang mencari ilmu ini juga termuat di dalam hadis-hadis yang lain, tetapi yang jelas ada satu hal yang harus kita cari, yang harus kita pahami ketika kita mencari ilmu. Yang pertama kali dan yang utama adalah kita diwajibkan untuk mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diwajibkan untuk mengetahui siapa yang menciptakan alam ini. Kita diwajibkan untuk mengetahui siapa yang menciptakan diri kita. Kita diwajibkan untuk mengetahui siapa yang mengatur, siapa yang mengelola seluruh alam raya seisinya ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mengetahui siapa itu Allah, bagaimana sifat-sifatnya, sifat yang wajib, yang mustahil, sifat yang jaiz, baru kita diwajibkan untuk mengetahui seluruh alam ini seisinya tentunya. Alam ini apa yang dikandung, bagaimana sifatnya, terus siapa yang memelihara, yang mengatur, ini semuanya kita wajib untuk mengetahui atau mempelajari alam semesta ini. Berikutnya setelah kita diwajibkan mengetahui Allah, mengetahui alam seisinya, kita oleh Allah diwajibkan untuk mengenali seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, baik dari sisi sifat-sifatnya, kultur budayanya, agamanya, pekerjaannya, sifat-sifat dan wataknya. Ini semua adalah masuk hal yang harus kita ketahui sebagai kita seorang muslim. Jadi sekali lagi, kita tidak hanya wajib mengetahui Allah, tidak hanya wajib mengetahui alam seisinya, tapi kita juga wajib mengenali manusia-manusia yang ada di muka bumi ini dengan berbagai karakternya. Saudara-saudara yang saya cintai, berikutnya mengenai bahasan pendidikan. Ini sebenarnya bentuknya macam-macam. Pendidikan di Indonesia itu khususnya itu ada yang pendidikan formal, ini seperti SD, Madrasah Ibtidaiyah, SMP, MTS, dan ada SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah serta perguruan tinggi seperti kampus kita ini. Kemudian ada yang bentuk non formal seperti Taman Pendidikan Al-Quran, PPQ, TPQ, dan Madrasah Diniyah atau Madin. Ini jumlahnya juga cukup banyak. Pondok pesantren juga cukup banyak. Berikutnya pendidikan informal, ini seperti lingkungan keluarga. Jadi dalam keluarga ini sangat berpengaruh sekali dalam membentuk pribadi dan karakter anak. Makanya di 3 dimensi ini, di lembaga pendidikan formal
non formal dan informal semuanya saling mempengaruhi, sehingga secara kebutuhan sebenarnya manusia itu tidak cukup hanya dididik di lingkungan keluarga saja. Juga manusia tidak cukup hanya dididik di lembaga pendidikan formal saja, dan juga tidak cukup hanya dididik di lembaga non formal saja. Yang baik dan yang ideal adalah ketika manusia mendapat pendidikan yang baik di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, mendapat pendidikan yang baik di lingkungan sekolah, madrasah, dan mendapat pendidikan yang baik di lembaga-lembaga non formal seperti PPQ, Madin, dan pondok pesantren. Berikutnya, bahwa pendidikan sebagai sarana untuk mendidik generasi bangsa, generasi muda, ini mendapat kajian berbagai sudut pandang. Satu di antaranya adalah kajian filsafat pendidikan atau kajian filsafat pendidikan Islam. Karena selain filsafat pendidikan Islam, pendidikan itu juga dikaji dari sisi yang lain seperti sosiologinya, manajemennya, dari sisi yang lain. Dan yang akan kita fokuskan adalah pada pembicaraan ini adalah ketika pendidikan kita dekati, kita bahas dengan filsafat pendidikan Islam. Filsafat ini dari bahasa Yunani, ya, bukan dari bahasa Jawa, tapi dari bahasa Yunani. Apalagi dari bahasa bahasa kita sehari-hari tidak, tapi filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang secara umum ini dapat diartikan bahwa philos itu artinya cinta atau gemar gitu ya. Sofia adalah bijaksana. Artinya filsafat adalah orang yang cinta kebijaksanaan atau orang yang cinta hikmah. Ini adalah filsafat. Dari pengertian secara etimologi tersebut, akhirnya Prof. Dr. Harun Nasution, ini seorang cendekiawan muslim di Indonesia, dosen UIN Jakarta. Beliau memberikan definisi filsafat dalam beberapa poin. Pertama, yang dikatakan filsafat ini secara lughatan adalah pengetahuan akan hikmah. Jadi ketika orang sudah mengetahui apa itu hikmah, berarti dia sudah berfilsafat. Hikmah di balik peristiwa, hikmah di balik kejadian, hikmah terhadap hal-hal yang sudah kita alami. Ini berarti orang itu sedang atau sudah berfilsafat. Makna yang kedua adalah filsafat dimaknai pengetahuan tentang prinsip-prinsip atau dasar-dasar. Jadi dasar hidup, prinsip hidup ini untuk apa misalnya? Ya, secara wahyu kita diperintah untuk pertama ibadah. Jadi manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang kedua, manusia diciptakan adalah untuk menjadi khalifah fil ar, ya, khalifah fil ar, menjadi pemimpin, pengelola, pengatur dunia ini sebagai wakil Allah di muka bumi. Dan yang ketiga di antara prinsip kehidupan ini adalah dita'arufu, untuk saling kenal mengenal di antara sesama manusia. Kemudian kalau kita tarik ke pendidikan, sebenarnya prinsip apa yang kita cari ketika kita sedang menjadi mahasiswa atau menjadi pelajar atau kita sedang mengajar sebagai guru atau dosen. Nah, memahami prinsip-prinsip inilah yang oleh Prof. Dr. Harun Nasution dimasukkan bahwa kita ini sebenarnya sedang berfilsafat. Kemudian yang ketiga, makna filsafat adalah mencari kebenaran. Yang hakiki tentunya, kebenaran yang tidak menuruti nafsunya, tetapi kebenaran yang objektif. Jadi orang yang sedang mencari kebenaran objektif itu adalah ciri orang yang sedang berfilsafat. Jadi kita mencari kebenaran, mencari
sesuatu yang objektif, itu berarti kita sedang melaksanakan filsafat. Yang berikutnya makna filsafat adalah membahas dasar-dasar dari apa yang kita bahas. Jadi ketika kita membahas sesuatu masalah, ya terus kemudian kita mencari dasar-dasarnya, mencari poin-poin intinya, ya itulah orang sebenarnya sedang berfilsafat. Saudara-saudara yang saya cintai, itu makna secara etimologi atau secara lugutan menurut Prof. Dr. Harun Nasution. Jadi kalau dipahami, filsafat itu sebenarnya secara terminologi, oleh Prof. Harun dikatakan bahwa filsafat adalah tata tertib logika. Jadi orang berpikir itu ada tata tertibnya, tidak berpikir tidak asal berpikir, tetapi ada tata tertibnya. Sebagaimana kita bergaul di masyarakat juga ada tertibnya. Kita masuk di satu kantor juga ada tata tertibnya. Maka berfilsafat juga ada tata tertibnya, yaitu tata tertib logika yang bebas, tidak terikat pada tradisi, dogma, serta agama. Nah, hingga mencapai akar persoalannya. Jadi tata tertib itu dilaksanakan sesuai logika, kemudian bebas, dan hingga mencapai akar kebenaran. Ini filsafat secara terminologi. Kemudian tokoh-tokoh yang lain ini juga mencoba memberikan makna filsafat. Plato itu memberikan satu makna bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada. Jadi pengetahuan yang hakiki tentunya. Kita mengetahui segala yang ada. Itu misalnya kalau saya mencontohkan, kita melihat gunung dari jauh. Itu warnanya gunung adalah hijau, segar, jadi kelihatan indah dari jauh. Tetapi begitu kita dekati gunung itu dari jarak yang sangat dekat dan kita berada di atas gunung itu, maka gunung bukanlah bentuknya hijau dan indah, tetapi di sana merupakan tumpukan-tumpukan batu yang warnanya tidak sehijau yang kita lihat dari jauh, tetapi gunung itu kalau dari dekat itu bisa berbentuk tumpukan pasir, kericak, batu, ya seperti yang pernah saya alami ketika saya naik di Gunung Merapi. Itu saya di sana itu menjumpai hampir tidak ada dedaunan itu di atas. Ya ada daun-daun kecil lah, tetapi yang banyak itu adalah batu-batu, bongkahan batu besar, pasir, kericak, bekas dari hembusan apa itu lava itu ya, yang sudah meletus itu di sana menumpuk di atas. Sehingga kalau kita dekati sekali lagi gunung warnanya tidak seindah atau hijau yang ketika kita pandang dari jauh. Sehingga kita pengetahuan segala sesuatu yang objektif inilah yang oleh Plato dimaknai sebagai filsafat. Kemudian Immanuel Kant ini mengatakan filsafat adalah pokok atau pangkal segala pengetahuan. Jadi filsafat itu penting. Jadi orang yang nggak punya filsafat itu tentu pengetahuannya ya tidak sehebat ketika orang yang punya filsafat. Sehingga menjadi dasar dari segala pengetahuan. Karena kalau nggak ada dasarnya nanti pengetahuan itu kurang kuat. Sehingga harus punya dasar. Kalau boleh kita melihat pengetahuan kita tentang pendidikan itu sesungguhnya dipengaruhi oleh filsafat kita atau filsafat orang yang melihat pendidikan. Kalau berbeda itu nanti hasilnya juga berbeda. Orang yang mau menyekolahkan putra-putrinya ketika filsafatnya adalah filsafat tentang materialis, maka dia tentu akan menyekolahkan putranya mencari jurusan yang di situ nanti begitu keluar dapat kerja. Karena filsafatnya dipengaruhi oleh materialisme.
Tapi bagi orang-orang yang beragama mungkin beda. Yang penting anak sekolah, anak kuliah itu dapat ilmu. Setelah dapat ilmu nanti kerja apa, di mana, itu tentu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat dipengaruhi oleh orang yang punya filsafat. Kemudian Al-Kindi ini membagi filsafat menjadi 3 bagian. Yang pertama filsafat tingkat rendah, ini disebut filsafat fisika, ilmu taibiyat, jadi fisika, ya tentang fisika, misalnya tentang sinar matahari, pengetahuan tentang sinar matahari yang bisa membuat kulit menjadi menghitam, itu dianggap filsafat yang paling rendah, yaitu ilmu taibiyat oleh Imam Al-Kindi. Kemudian yang kedua ilmu matematika, ini filsafat menengah, al-ilmu riyad, jadi filsafat tingkat menengah, jadi al-ilmu riyad, jadi pengetahuan 1 tambah 1, 1 tambah 3, itu masuk filsafat menengah. Dan yang ketiga filsafat tertinggi, yaitu al-ilmu rububiyah atau filsafat ketuhanan. Jadi orang yang bisa mengetahui bahwa dunia ini diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sedang melaksanakan tingkat filsafat yang sangat tinggi. Jadi berfilsafat ini bisa dimaknai mencari pengetahuan tentang hikmah, prinsip-prinsip dasar untuk mencari kebenaran dengan cara berpikir. Jadi caranya berpikir tidak dengan cara yang lain, tidak pakai perasaan tentunya, tapi berpikir untuk mencapai kebenaran. Filsafat sekali lagi ini dibutuhkan oleh semua orang, termasuk kita nanti kalau misalnya menjadi guru, maka ketika kita mengajar juga akan dipengaruhi oleh filsafat kita. Kalau filsafat kita kebendaan, maka kita tentu mengajar, orientasi utama kita adalah untuk mendapatkan gaji, mendapatkan gaji. Tapi kalau orang yang cenderungnya adalah filsafatnya spiritualitas, maka nanti bisa berbeda orientasi dia ketika mengajar. Karena di dalam Al-Quran itu sudah disebutkan bahwa tugas guru itu mirip dengan tugas-tugas para nabi dan para rasul. Dimana kalau kita lihat bahwa nabi, para rasul itu tugasnya adalah wa yu'allimul kitab, yaitu mengajarkan kitab. Ini tentu ketika mengajar bahasanya bisa membaca, memahami makna dan melaksanakan isinya. Jadi guru ketika mengajar atau dosen ketika memberi tugasnya seperti tugas para nabi dan para rasul, yaitu wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kitab, membaca atau memahami makna yang ada di kitab itu. Berikutnya adalah wal hikmah. Nabi itu diutus itu memberikan hikmah. Bentuknya bisa hadis kalau nabi. Ya, nabi itu hikmah-hikmahnya berupa hadis. Misalnya hikmah nabi yang kita kenal, misalnya as-sabru minal iman, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, itu adalah hikmah, termasuk tolabul ilmi faridatun, itu juga hikmah. Kemudian kemahiran melaksanakan sesuatu yang bermanfaat, yang mendatangkan manfaat. Jadi orang-orang yang bisa melaksanakan sesuatu, menciptakan sesuatu, kemudian sesuatu itu bisa bermanfaat, maka ini juga bagian dari tugas nabi. Guru sama, guru kita melaksanakan pengajaran, bimbingan kepada para siswa, dan diharapkan ini yang kita laksanakan bermanfaat. Ini juga mirip tugas para nabi. Dan yang ketiga adalah yuzakihim, yaitu membersihkan, mensucikan jiwa. Jadi nabi tugasnya adalah bu'istu li utamima makarimal akhlak, yaitu menyempurnakan akhlak yang mulia. Kemudian ketika segala macam kotoran jiwa, segala kemunafikan itu dibersihkan lewat berbagai cara yang sudah diajarkan oleh para nabi. Guru sama,
bertugas juga untuk bagaimana agar siswa kita ini menjadi siswa yang baik, siswa kita ini bisa berperan menjadi siswa yang berakhlak sebagaimana yang sudah diajarkan oleh para nabi. Karena itu teori pendidikan menurut Profesor Muhammad Nuh DIE ini mantan Menteri Pendidikan Nasional. Teori ini mengacu kepada teorinya Bloom ya, yaitu yu'allimuhumul kitab, ini sama dengan kognitif pengetahuan, meliputi membaca, memahami, nah ini pengetahuan, melaksanakan. Kemudian skill, hikmah, ini adalah psikomotorik. Jadi ranah psikomotorik ini dimaknai hikmah. Jadi orang-orang yang bisa melaksanakan sesuatu, misalnya kita didik siswa kita dengan kebersihan, kemudian siswa kita bisa melaksanakan kebersihan, berwudu, atau dia bersih-bersih lingkungan, ini menjadi hikmah. Dan yang ketiga nilai-nilai, yaitu zakihim, ini membersihkan kotoran jiwa, kotoran hati. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, kemudian ruang lingkup filsafat pendidikan Islam ini meliputi lingkup lingkungan pendidikan. Yang kedua, jenis permasalahan pendidikan. Untuk lingkungan pendidikan sudah kita bahas di depan tadi, ada pendidikan keluarga, ada pendidikan sekolah, dan ada pendidikan di luar sekolah atau pendidikan masyarakat. Nah, ketiga ruang lingkup inilah nanti yang menjadi fokus utama kita ketika membahas filsafat pendidikan Islam, yaitu lingkup keluarga, tentu berbeda tata caranya dengan lingkup sekolah. Lingkup sekolah juga berbeda dengan lingkup di masyarakat. Maka ketika kita lihat anak di sekolah sudah dididik oleh Bapak Ibu guru dengan didikan yang baik, ternyata kalau didikan di rumah tangganya berbeda, tidak linear dengan yang dilaksanakan di sekolah. Juga didikan di masyarakat, pendidikan di masyarakat juga tidak linear dengan di sekolah. Tentu apa yang diberikan oleh Bapak Ibu di sekolah mungkin hasilnya tidak bisa maksimal, karena akan berpengaruh atau dipengaruhi oleh pendidikan yang lain. Sedangkan dilihat dari jenis permasalahannya, itu filsafat nanti akan membahas tentang landasan pendidikan. Landasan pendidikan kita itu apa? Yang kedua, struktur keluarga, struktur lembaga pendidikan, struktur lembaga pendidikan, dan yang ketiga, operasional pendidikan. Ini bahasanya ada 3 poin jenis permasalahannya. Kemudian dari sisi waktu ada 3 poin, yaitu masalah kontemporer, masalah yang sedang in, dan yang kedua kesejarahan. Jadi filsafat juga membahas sejarah, masa lalu, dan masa depan. Jadi ada 3 poin: kekinian, masa lalu, dan masa depan. Saya pikir itu saudara-saudara, untuk melengkapi tugas akhir dari perkuliahan ini, tolong nanti semuanya, seluruh mahasiswa baik yang perempuan maupun yang laki-laki, ini saya buat sama, tulis nama lengkapnya. Yang kedua, tulis nomor absen jika ingat. Sekali lagi, tulis nomor absen jika ingat, tetapi nama harus lengkap. Yang ketiga, tulis maksimal 100 kata tentang makna filsafat pendidikan Islam menurut saudara dengan mengutip berbagai sumber. Sekali lagi, tulis maksimal 100 kata tentang makna FPI menurut saudara. FPI adalah filsafat pendidikan Islam menurut saudara, dengan ditulis di chat YouTube saya, yaitu di Gus Sol. Di YouTube saya di Gus Sol, ditulis di live chatnya. Nanti akan saya lihat nomor absen, nama, dan kolom komentarnya. Dan tentu tolong jangan lupa untuk like YouTube saya dan subscribe bagi yang belum. Jadi demikian, mudah-mudahan apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk kita bersama. Dan kita tutup, kita akhiri. Wallahul muwaffiq.
Kita akhiri dengan baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.